Materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester genap. Bab yang pertama, materi yang keempat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. Imam Muslim, nama lengkap beliau adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qaushas Al-Qushayri An-Naisaburi. Beliau adalah penulis kitab As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Muslim. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur, Persia yang sekarang bernama Iran pada sekitar tahun 206 Hijriah atau 820 Masehi. Imam Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Syakir Al-Asdi yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya, terutama oleh kaum Sunni. Tujuan pembelajaran materi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. 1. Siswa dapat membaca hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. 2. Siswa dapat menerjemahkan mufradat dan ayat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. 3. Siswa dapat menguraikan isi kandungan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. Materi hadis. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa ibn Khudr qalu haddatsana Ismailu ya'nu ibn Ja'far an al-Ala'i wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man ta'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa ibn Khudr qalu haddatsana Ismailu ya'nu ibn Ja'far an al-Ala'i wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man ta'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa ibn Khudr qalu haddatsana Ismailu ya'nu ibn Ja'far an al-Ala'i wa an Abi Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Mufradat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. 1. Lafaz hudan artinya hidayah atau petunjuk. Lafaz hudan artinya hidayah atau petunjuk. 2. Lafaz al-ajri artinya pahala. Lafaz al-ajri artinya pahala. 3. Lafaz tabi'ahu artinya sesudahnya. Lafaz tabi'ahu artinya sesudahnya. 4. Lafaz dolalatin artinya kesesatan. Lafaz dolalatin artinya kesesatan. 5. Lafaz al-ismi artinya dosa. Lafaz al-ismi artinya dosa. Terjemahan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id. Ibnu Hujrin qalu dan Ibnu Hujr mereka berkata, haddatsana Ismailu ya'nu nabna Ja'farin telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far an al-Ala'i dari al-Ala wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'a ila hudan barang siapa mengajak kepada kebaikan kana lahu minal ajri maka ia mendapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang usadzalika yang demikian itu tanpa mengurangi min ujurihim syai'an pahala mereka sedikit pun. Wa man ta'a ila dalalatin dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan kana alaihi minal ismi maka ia mendapat dosa mislu adza miman tabi'ahu sebanyak dosa yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang kusa zalika yang demikian itu tanpa mengurangi min azamihim syai'an dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id. Ibnu Hujrin qalu dan Ibnu Hujr mereka berkata, haddatsana Ismailu ya'nu nabna Ja'farin telah menceritakan kepada kami Ismail
yaitu Ibnu Ja'far. An Al-Ala'i, dari Al-Ala. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka ia mendapat pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang usadzalika, yang demikian itu tanpa mengurangi min ujurihim syai'an, pahala mereka sedikit pun. Wa man ta'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka ia mendapat dosa, mislu adza miman tabi'ahu, sebanyak dosa yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang kusa zalika, yang demikian itu tanpa mengurangi min azamihim syai'an, dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id. Ibnu Hujrin qalu, dan Ibnu Hujr mereka berkata, haddatsana Ismailu ya'nu nabna Ja'farin, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far. An Al-Ala'i, dari Al-Ala. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka ia mendapat pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang usadzalika, yang demikian itu tanpa mengurangi min ujurihim syai'an, pahala mereka sedikit pun. Wa man ta'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka ia mendapat dosa, mislu adza miman tabi'ahu, sebanyak dosa yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang kusa zalika, yang demikian itu tanpa mengurangi min azamihim syai'an, dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Penjelasan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. Lafaz ta'a mengandung pengertian menyeru atau mengajak atau meminta atau menyilahkan atau menyuruh supaya menuruti. Dalam meminta harus ada unsur lemah lembut dan tidak memaksa, sehingga orang yang diajak akan dengan senang hati mengikuti ajakan tersebut. Hadis tersebut menjelaskan tentang balasan pahala yang besar bagi orang yang berdakwah.
tidak hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya itu sendiri, tapi juga ditambah pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itulah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada orang-orang yang dikehendaki. Sebaliknya, orang yang mengerjakan kejahatan dan kemudian dia menganjurkan atau mengajak orang lain untuk melakukan seperti yang dia lakukan, maka orang tersebut mendapatkan dosa atas perbuatan jahat yang dilakukannya dan ditambah dosa sebanyak dosanya orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun sampai hari kiamat. Lafal huda artinya petunjuk atau hidayah. Hidayah adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Setiap orang yang mengajarkan satu bentuk ilmu atau mengarahkan pada penuntut ilmu untuk menempuh jalan dalam memperoleh ilmu, dia adalah seorang da'i kepada hidayah. Setiap orang yang mengajak kepada amalan soleh yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak makhluk, baik secara umum maupun khusus, dia adalah seorang da'i kepada hidayah. Setiap orang yang menyampaikan nasihat agama maupun dunia yang akan mendatangkan manfaat secara din atau agama, dia adalah seorang da'i kepada hidayah. Setiap orang yang mendapatkan hidayah dalam hal ilmu dan amal, lalu dia diikuti oleh orang lain, dia adalah da'i kepada hidayah. Setiap orang yang membantu orang lain melakukan amalan kebaikan atau kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara umum, dia pun termasuk dalam nas hadis ini. Adapun yang berlawanan dengan semua hal di atas, maka dia adalah da'i kepada kesesatan. Para penyeru kepada hidayah adalah pemimpin kaum yang bertakwa dan kaum mukminin pilihan. Adapun para penyeru kesesatan adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka. Setiap orang yang membantu orang lain dalam amalan kebaikan dan takwa, dia termasuk da'i kepada hidayah. Adapun orang yang membantu orang lain dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dia tergolong penyeru kepada kesesatan. As-Syaikh Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mengajak kepada hidayah artinya menjelaskan hidayah dan mengajak orang lain kepadanya. Misalnya, ia menjelaskan kepada orang lain bahwa 2 rakaat salat duha hukumnya sunnah dan seyogianya seorang muslim mengerjakannya. Kemudian penjelasan ini diikuti oleh orang lain sehingga mereka pun mengerjakan salat duha. Maka dari itu ia mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi sedikit pun pahala milik mereka, karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luas. Contoh lain, misalnya ia menyampaikan kepada orang lain, hendaknya kalian menjadikan witir sebagai akhir sholat di malam hari. Janganlah kalian tidur melainkan telah mengerjakan witir. Akan tetapi barang siapa ingin sekali mengerjakannya pada akhir malam, hendaknya ia mengerjakannya pada akhir malam. Lalu ia diikuti oleh orang lain dalam hal ini. Ia memperoleh pahala mereka. Artinya setiap orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan witir, melalui sebabnya ia
memperoleh pahalanya. Demikian juga halnya amalan soleh yang lain. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hidayah dimulai dengan keterangan dan penjelasan. Setelah itu taufik dan ilham. Hal ini setelah adanya keterangan dan penjelasan. Tidak ada jalan untuk mencapai tahap keterangan dan penjelasan kecuali melalui Rasul. Apabila tahap keterangan dan penjelasan telah tercapai, hidayah taufik bisa terwujud. Fathul Bari 1 halaman 211. Ibnul Jauzi rahimahullah menyampaikan, demi Allah, pendidikan orang tua tidak akan bermanfaat jika tidak didahului oleh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak tersebut. Sesungguhnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya semenjak ia kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya hidayah menuju jalan kebenaran serta membimbingnya ke arah yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya menyenangi hal-hal yang baik dan menjadikan dirinya membenci hal-hal yang buruk. Dalam Syaitul Qadir halaman 299. Dalam surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan pembesar beberapa negeri sebagai bukti semangat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada hidayah, disebutkan di permulaan surat tentang tingginya nilai hidayah. Di antaranya adalah surat yang ditujukan kepada Heraklius. Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersurat dengan mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Keselamatan hanyalah untuk yang mengikuti hidayah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang-orang Yahudi berusaha agar bisa bersin di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan mereka dengan doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatimu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan mereka dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Tentang hal ini, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Beliau Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu bercerita, Kana Yahudu yata'atasuna inda Nabi. Dahulu orang-orang Yahudi berusaha keras untuk dapat bersin di dekat Nabi. Yarjuna ayyakula lahum. Karena berharap beliau mendoakan mereka dengan doa yarhamukumullahu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian. Fayaqulu, akan tetapi Nabi justru mendoakan dengan doa, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Disebutkan dalam syarah hadis ini, orang-orang Yahudi berusaha agar mereka bisa bersin di dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka berharap beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan rahmat bagi mereka. Namun karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah khusus bagi kaum muslimin,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar keadaan mereka menjadi lebih baik dengan memperoleh hidayah, taufik, dan iman. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya hamba yang terpilih yang beruntung mendapatkannya. Ada di antara hamba yang mengharap hidayah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakannya kepadanya. Ada pula di antara hamba yang mengharapkan hidayah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya karena keadilan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejujuran serta kebenaran harapannya. Di antara hamba juga ada yang telah merasakan lezatnya hidayah, namun ia tidak menjaganya. Akhirnya hidayah pun terlepas dari dirinya. Ada juga di antara mereka yang pernah menikmati hidayah, kemudian terlepas karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hidayah itu kembali kepadanya. Bertaubat dan istighfar atau memohon ampun merupakan jalan terbaik. Banyak hamba yang akhirnya menangis bahagia dengan bertaubat atas dosa-dosa. Ia kembali bersimpuh sebagai tanda ketundukannya, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ia merasakan kesenangan tiada tara, seakan-akan terlahir kembali, seolah-olah ia hidup setelah kematian yang panjang. Harapan tentu bukanlah hanya sekedar harapan. Setiap harapan memiliki sebuah konsekuensi, usaha meraihnya. Harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan hidayah kepadanya di dunia dan di akhirat adalah harapan besar. Karena hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Tentu akan selalu berusaha agar hidayah itu tidak terlepas dari diri dan tidak lepas pula dari orang-orang yang dicintai. Maka dari itu selalu bersyukur dengan menyerahkan hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai ibadah dan amal soleh adalah langkah terbaik. Kandungan isi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang balasan bagi motivator kebaikan. Hidayah adalah nikmat terbesar, nikmat yang paling agung. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan hidayah kepada setiap makhluk. Orang yang menyampaikan hidayah, pahalanya tetap mengalir, tidak putus-putus sampai hari kiamat atau hari menuju akhirat.